Sering beredar pernyataan bahwa orang baik cepat mati. Saya dari dulu penasaran nih, kok bisa ya? Harusnya nih, kalau mau pakai hati, pakai logika, orang yang baik hati harusnya panjang umur dong. Harusnya sehat dong. Pernah berpikir secara dasar bahwa kenapa nggak orang jahat aja nih, biar cepat berpulang, nggak bikin susah gitu kan? Akhirnya saya menemukan sesuatu yang bisa jadi menjadi penyebab beredarnya pernyataan tersebut bahwa orang yang baik cepat mati. Saya melihat beberapa contoh orang yang baik, saking baiknya dia kepada orang lain itu mau berkorban, menyenangkan, membahagiakan, menolong, meringankan beban, berkontribusi kepada orang-orang lain. Saking baiknya dia, terlalu tulus, terlalu murah hati, terlalu ingin menyenangkan dan membahagiakan orang lain, tanpa ia sadari, self-love-nya dia sendiri kurang. Dia kurang menyayangi diri, kurang menghormati diri, kurang mencintai diri. Arus kebahagiaannya dia itu hanya keluar. Dia jarang membahagiakan diri, jarang menyayangi diri. Anda sadar gak sih justru banyak orang baik yang insecure. Orang-orang baik yang terlalu tulus itu yang akhirnya sering dimanfaatkan. Ketika ia sendiri butuh pertolongan gak ada yang nolong. Akhirnya ada beberapa orang baik yang terlantar, diabaikan, tidak dipedulikan. Sedih juga loh. Kalau orang baik merasa sedih ketika ia butuh bantuan ia gak dibantu, saya menduga bahwa banyak orang baik terlalu baik sampai-sampai dia gak punya self-love. Prioritasnya dia adalah orang lain sampai-sampai dia kurang menyayangi dirinya sendiri. Akhirnya dirinya sendiri gak tertolong, gak terjaga, gak terawat dengan baik. Orang lain dia tolong-tolong, orang lain dia hargai, dia sayangi, dia bantu, dia bahagiakan. Tapi dirinya dikorbankan tuh habis-habisan. Terlantar, terabaikan. Saya menemukan beberapa orang baik yang kesadarannya untuk menservis, menyayangi dirinya sendiri itu kurang banget. Dia hidupnya tuh hanya untuk orang lain aja. Ada loh, mungkin Anda gak percaya ya. Ada orang yang tabungannya pas-pasan. Tapi dia untuk nolong orang tuh, dia mudah tuh mengeluarkan uangnya. Sampai-sampai dia sendiri kadang nol. Malah minus sampai berhutang sama orang lain. Tapi dia masih menolong orang lain. Orang kayak gini kan gimana ya? Orang baik yang kurang menghargai diri, kurang menyayangi diri, kurang mencintai diri, kurang peduli pada dirinya. Akhirnya terjadi stres-stres yang gak perlu. Orang baik bisa stres loh. Kenapa? Saking baiknya dia, manajemen keuangannya gak baik, akhirnya dia sendiri bisa kekurangan uang. Saking baiknya dia dengar curhat semua teman-temannya setiap hari. Padahal kalau Anda bukan orang psikologi, nggak boleh dengar curhat setiap hari. Karena itu energi negatif. Cepat tua, gampang sakit, kekebalan tubuh turun. Karena mendengar curhat bagi orang awam yang bukan bidangnya psikologi, yang nggak ngilmu psikologi, tidak boleh dengar curhat setiap hari. Seminggu 2 kali udah paling banyak. Nah, banyak orang baik yang kemudian maaf nih, penyakitan, cepat tua, gampang sakit. Kenapa? Terlalu baik dia sampai-sampai dia jadi tong sampah bagi orang lain. Semua teman-temannya curhat kepada dia. Saya tidak mengajari Anda untuk menjadi antisosial, tidak mau melayani orang curhat. Saya realistis dan saya berbasis ilmu. Dengar curhat, dengar keluhan orang jangan tiap hari. Anda sadar gak sih? Habis dengar orang curhat tuh kadang kita sakit kepala, meriang, gak enak badan kita. Tidur pun mimpinya gak keru-keruan. Oke, kembali kepada topik utama kita ya. Bahwa kenapa orang baik cepat mati, ini saya hanya mengutip kata-kata orang yang sudah beredar sekian abad mungkin ya. Bisa jadi orang baik yang mencintai orang lain, membahagiakan orang lain, tapi penghargaan, respect-nya pada diri sendiri tuh kurang. Akhirnya diri dia sendiri gak terawat, gak terjaga. Saya sangat berharap banyak orang baik di dunia ini diperlakukan dengan pantas ya. Karena itu hak mereka untuk bahagia juga. Karena mereka sudah terlalu baik gitu.
Anda boleh baik, tetaplah jadi orang baik walaupun kadang Anda nggak dihargai. Tetaplah jadi orang baik, saya dukung Anda orang baik. Tapi pada taraf tertentu, pada waktu tertentu, Anda harus memutuskan untuk mengirimi cinta untuk diri Anda. Kirim bahagia untuk diri Anda juga. Melayani diri Anda. Me time, menyayangi diri, merawat diri. Supaya Anda sendiri tetap sehat. Sangat keren, membanggakan, dan mengharukan. Bila orang-orang baik itu juga sehat, juga punya manajemen keuangan yang baik, juga terawat, terjagai, terbahagiakan juga. Ini adalah hal yang sangat mengharukan. Baik aja nggak cukup. Anda harus pinter dalam manajemen segala hal. Anda harus tegas, tidak semua kasus harus Anda tolong. Anda hanya boleh menolong untuk hal yang benar-benar perlu banget. Karena ada orang yang suka minjem uang sama Anda, suka minta-minta sama Anda. Dia nggak benar-benar butuh sebenarnya. Itu mental dia aja tuh. Mental ngemis-ngemis, mental morotin, mental ingin manfaatin. Kalau yang begini Anda juga bantu, akhirnya Anda terseok-seok nih. Keuangan Anda kacau, beban pikiran terus, capek hati. Nah kan kasihan orang baik kalau mengalami ini. Baiknya Anda tidak tersalur tepat sasaran. Saya nggak perlu panjang lebar, kurang lebih pasti Anda mengerti bahwa mengapa beredar pernyataan orang baik cepat mati. Karena kebaikannya sudah bablas, overdosis, tidak tepat sasaran. Sampai-sampai mengorbankan keuangan pribadi, kesehatan pribadi, beban mental bertambah. Akhirnya jadi sakit, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan kasihan, gak worth it gitu loh. Jadilah orang baik yang cerdas, tepat sasaran, dan tetap mencintai, menyayangi diri Anda sendiri. Karena orang yang paling harus Anda sayangi, harus Anda bahagiakan adalah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.